Pilot mengarahkan pesawat ke selatan dengan laju 500 km per jam. Pada saat itu angin bertiup ke arah tenggara. Di tengah-tengah antara arah selatan dan barat. Oke, ini ada sedikit koreksi ya. Dengan laju 100 km per jam. Jadi gini koreksinya. Ini pengaruh dari arah mata angin. Jadi arah mata angin itu sebenarnya kalau di tengah-tengah antara selatan sama barat itu bukan tenggara. Selatan dan barat itu berarti barat daya. Jadi tenggara itu sebenarnya dia di antara timur dan selatan. Jadi ini diganti ya. Ini antara timur dan selatan. Nah, gini. Atau selatan dan timur gitu. Di tenggara itu di sini posisinya antara timur dan selatan. Saya ilustrasikan pesawatnya. Jadi pesawatnya itu pengen ke selatan ya kan, selatan dengan kecepatan 500 km per jam. Nah, ini VY-nya. Tetapi ini VP aja lah, V pesawatnya. Ternyata ada angin. Anginnya itu di tenggara sini. Dengan nilai angin, V anginnya ini 100 km per jam. Nah, karena dia di tengah-tengah tenggara, itu berarti sudut yang dibentuknya nih, sudut antara kecepatan pesawat sama kecepatan angin ini adalah 45 derajat. Ini saya anggap sebagai theta. Thetanya 45 derajat. Maka akan muncul yang namanya kecepatan resultan. V resultan ini adalah kecepatan relatif terhadap tanah ini, yang A. Jadi namanya itu kecepatan total antara pesawat pengaruh oleh angin. Jadi nanti pesawatnya itu tidak lurus ke selatan tapi dia agak nyerong ya. Makanya soal yang B, berapa penyimpangan posisi dari posisi pesawat dari posisi yang diharapkan pilot setelah 10 menit. Jadi dia itu menyimpang nanti si pesawatnya ini. Dia tidak lurus ke selatan tapi dia agak nyereng sedikit nyerong. Nah, agak sengit. Ya bahasanya seperti itulah. Pokoknya dia agak mereng gitu ya. Jadi untuk menghitung yang A, V resultan itu rumusnya agak panjang. Di sini aja deh. Yang A ya, V resultannya itu V relatif terhadap tanah itu sama dengan akar dari V pesawat kuadrat ditambah dengan V angin kuadrat ditambah 2 dikalikan V pesawat dikalikan V angin dikalikan cos tetanya. Nah, jadi cos sudut apitnya. Nah, ini baru saya masukkan ke sini ya, VR sama dengan akar dari panjangnya. V pesawatnya tadi 500 ya, 500 kuadrat ditambah 100 kuadrat kan. Yang 500 tambah 100 ya. Jadi ditambah lagi 2 dikalikan 500 dikalikan 100 dikalikan cos 45 derajat karena sudut yang dibentuk 45 derajat. Ini kalian kalikan ya. Ini kan nolnya kan semuanya 2 ya. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi nol yang 2, 2, 2 ini kalian bisa keluarkan. Nah, jadi yang ini juga nolnya ini 2 ini keluarkan. Atau kalau tidak suka kalian jadi gini. Ini 25 kali 10 pangkat 4 ya. Ditambah ini berarti 1 dikali 10 pangkat 4. Jadi nolnya ini kan kuadrat jadi pangkat 4. Ini ditambah ini 10 kali 10 pangkat 4 dikalikan cos 45 derajat. Nah, jadi saya tidak ubah cos 45-nya. Saya sederhanakan dulu cara menghitungnya. Jadi ini 10 pangkat 4 itu bisa kalian keluarkan. Jadi nanti 10 pangkat 4 itu adalah 10 pangkat 2 akarnya. Ya kan? Kan gini. Nih, saya kasih tahu ya trik menghitung seperti ini. Ini kan 10 pangkat 4 buka kurung 25 ditambah 1 ditambah 10 dikalikan cos theta, cos 45 derajat. Nah, jadi nanti ini VR-nya sama dengan 10 pangkat 2 akar. Nah, baru nih 25 tambah 1 ditambah 10 kalikan cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Jadi angkanya agak ribet. Ini berarti 100 kali akar. Aduh, susah nih angkanya nih. 25 tambah 1 berarti kan 26 ya. Tambah 10 kali cos 45. Akar 33,071. VR-nya sama dengan 575,07 km per jam ya.
Jadi satuannya pakai kilometer per jam. Jadi jawaban kita juga dalam kilometer per jam. Jadi ini dia jawabannya. Nah, emang agak ribet. Kalau kan pakai kalkulator sih ya bisa juga sih, lebih cepat ngitungnya kan. Berarti kan 500 kuadrat nanti ditambah dengan 100 kuadrat ditambahkan 2 dikalikan ditambahkan 2 dikalikan dengan 500 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan cos 45. Jadi baru diakarkan. Nah, dapatnya sama aja, tidak beda gitu. Ini yang A, yang B ya. Yang B ini lebih ribet lagi. Kalau yang B saya akan gambarkan ulang nih, biar lebih mudah dipahami ya. Jadi ini ada koordinat kartesius, di mana ke bawah ini ada VS-nya 500 ya kan. Di sini ada 100. Dia harusnya lebih pendek ya. 100. Nah, ini kan X, ini Y. Nah, ini saya kasih nama. Yang ini yang V1, ini V2. Jadi V1 itu V pesawat, V2 itu adalah V anginnya. Kalian bikin tabel nih. Jadi sekali lagi ini untuk mempermudah perhitungannya ya. Jadi penyimpangannya itu biar bisa kita hitung dengan sederhana. Oke, sip. Oke, ini sudutnya 45 derajat nih. Nah, di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Dan di sini ada nilai V1. Pada V1 itu dia ada pada sumbu Y. Hanya ada pada sumbu Y. Dia tidak ada pada sumbu X. Maka pada sumbu X-nya itu 0. Sementara pada sumbu Y-nya itu min 500. Kenapa dia min? Karena dia ke bawah. Ke bawah itu berarti dia negatif. Ini atas plus, ini plus, ini min. Gitu. Lalu bagaimana dengan nasib yang ini? V2. V2 ini ada sumbu X dan sumbu Y. Karena bisa dijabarkan. Ada yang ke sini, dia miring nih. Berarti ini V2X, ada yang ke sini. V2Y. Makanya dia nanti ke sini. Gitu dia. Vektor komponen namanya. Jadi yang miring-miring itu pasti ada sumbu X dan sumbu Y yang miring. Kalau dia tidak miring lurus ya, berarti dia ada di si Y atau di X saja. Salah satunya doang. Tapi kalau dia miring ini seperti ini, berarti dia ada pada sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana dengan sumbu X-nya? Karena dia berada di sini, di X yang ini. Ini kan sudutnya di sini 45. Tapi ini tidak ngaruh sih, karena cos 45 itu sama dengan sin 45. Jauh dari sudut 45. Ini kan 45 sudutnya di sini. Sementara V2X-nya di sini. Berarti dia pakai sin 45. Berarti ini V2 dikalikan sin 45 derajat. Berarti nanti ini 100 dikalikan ini setengah akar 2. Setengah akar 2 itu ya, kalau dikali-kali sih setengah akar 2 ya. Berarti kan 50 akar 2 ya. Ini nanti 70,71. Nah, ini sama juga V2 dikalikan cos, tapi kenapa dikalikan cos? Karena dia tepat berada di samping sudutnya nih. V2-nya di sini, garis sudutnya 45 derajat di sini. Jadi dia tepat dikenai garis kan? Nih, berarti dia pakai cos. Berarti ini 100 dikalikan setengah akar 2. Jadi ini min 70,71. Kenapa dia min? Ya, ingat, karena dia pada sumbu Y negatif ke bawah. Nah, di sini baru V resultannya. Ini kalau kalian hitung berarti ditambah ya. Ditambah 0 ditambah 70,1. 70,71 sorry. 70,71. Negatif 500 ditambah dengan negatif 570. Berarti min 570,71. Nah, berarti kesimpulannya itu nanti VR yang X sama dengan 70,71 VR yang Y nya itu 5 min negatif 570,71. Tapi ini belum selesai karena dia nanyakan arahnya. Jadi kalau kita lukiskan ya, kita lukiskan nih. Jadi dia itu ada yang ke sini, ke bawah, ada yang ke kanan. Ini 70,71
ini negatif 570,71. Kita akan mencari sudut yang di sini simpangannya. Ini kan V resultannya. Kita akan gunakan sudut sin aja. Nih. Nah, nih. Ya. Ini kan berarti sama nih dengan yang di atas nih 70,71 dia. Namanya vektor komponen ya. Nah, berarti nanti ini sin theta itu sama dengan depan per miring. Depannya itu adalah 70,71, miringnya itu adalah si VR. Nah, VR-nya kan kita sudah hitung. VR-nya itu yang tadi jawaban yang A nih. 575,07. 575 berapa tadi? 575,07. Nah, berarti ini nanti sin theta-nya sama dengan, ini saya pakai VR yang X ya. Mungkin di soal-soal banyak atau di buku-buku banyak sin theta itu sama dengan Y per R. Itu salah. Itu tergantung posisi sudutnya di mana, ya. Jadi kita lihat dari gambar nih. Jadi dia pakai yang X bukan pakai yang Y. Kalau pakai yang X dia pakai cos nanti nih. Cos theta sama dengan 570,71 dibagi dengan VR-nya. Nah, ini VR X-nya berapaan tadi nih? VR yang X 70,71 dibagi dengan 575,07. Berarti ini sin theta-nya sama dengan, buset dia punya angka sangat menyakitkan untuk dihitung ya, 70,71 dibagi 575,07. Dibagi 575 ya. Oh, salah ketik nih. 575,07. Nah, 0,1229. Nah, berarti tetanya itu sama dengan antisin atau sin inverse dari 1229. Berarti antisin dari ini nilainya 7,063 derajat. Nah, jadi ini adalah penyimpangannya. Penyimpangannya itu 7,063. Nah, jadi penyimpangan dari posisi awal, pangan dari posisi awal dalam hal ini adalah selatan ya. Selatan sebesar 7,063 derajat. Nah, gitu. Oke, sekian pembahasan soalnya. Ini panjang, lebar, dan ya luas sekali ya. Semoga bisa diikuti pembahasan soalnya dan diketahui proses berpikirnya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Tunggu dulu. Ini sepertinya ada yang keliru ya. Berapakah penyimpangan posisi pesawat? Penyimpangan posisi ya. Dari posisi yang diharapkan pilot setelah 10 menit. Oke. Ini sepertinya yang ditanya bukan penyimpangan sudutnya tapi jaraknya. Nah, jadi gini. Ini udah terlanjur ya. Ini namanya penyimpangan sudut ya. Nah, kalau posisi kita pakai sumbu X-nya. Kan gini, kan di awalnya kan dia gini. 500. Sorry. Ini kan 570 ya. 570 70,71. Yang ke kanannya kan yang ke kanannya ini 70,71 km per jam. Nah, otomatis kan dia kan nanti ini akan berpindah terhadap sumbu X ya. Jadi T-nya kan 10 menit. T-nya 10 menit. Ini diubah ke jam saja biar sama. Berarti nanti ini 1/6 jam ya, karena kan 10/60 jam. Berarti sama dengan 1/6 jam. Sementara ini namanya V-nya, Vx-nya. Maka nanti X-nya
jarak simpangannya, jarak terhadap sumbu X-nya, Vx dikalikan dengan T. Jadi 70,71 dikali 1/6. Waduh. Berarti 70,71 dibagi 6 ya. 11,785 kilometer. Nah, ini dia. Jadi ini posisi penyimpangannya itu 11,785 kilometer. Jadi kan gini ceritanya. Si pesawat ini kan harusnya geraknya lurus ke selatan gini kan. Tapi ternyata dia nyimpang. Set, ini nyimpang sini. Jadi kalau kita hitung jarak simpangannya terhadap sumbu X-nya, garis X-nya, garis Y-nya, nanti 11,785 km. Jadi yang seharusnya dia lurus ini, malah dia posisinya ke sini. Nah, inilah posisi simpangan. Posisi simpangan. Jadi sejauh 11,785 km dari selatan. Itu dari posisi awal yang harusnya ke selatan ya kan. Nah, sekian dan terima kasih. Maaf ada sedikit ya penafsiran soal ya. Jadi soal yang ini saya cari sudut simpangannya, bukan posisi simpangan. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ini, dan jika ada yang masih keliru atau masih perlu diperbaiki, silahkan saja berikan komentarnya ya. Oke, sampai berjumpa, dadah.